Oke. Aspek syariah saham. Sekarang kita mau membahas aspek syariah sukuk. Jadi saya pembahasannya sedikit-sedikit aja, nanti ditanya jawab aja ya. Aspek syariah saham, aspek syariah sukuk. Oke. Halaman 3 langsung aja. Halaman 3. Oke. Kita tahu sukuk itu efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Itu yang terpenting. Yang terpenting itu atas aset yang mendasarinya. Ya. Karena itu kemudian aset yang mendasari sukuk itu tidak boleh bertentangan dengan syariah. Nah, prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Aset yang mendasarinya itulah yang kemudian membedakan salah satunya yang menjadi pembeda antara sukuk dengan obligasi. Kita selalu dengar istilah sekuritisasi itu ya. Saya selalu menerjemahkan sekuritisasi karena saya orang yang awam. Selalu menerjemahkan duitisasi, saya bilang begitu. Duitisasi itu sekuritisasi itu duitisasi. Tetapi di dalam tradisi fikih kontemporer itu, istilah sekuritisasi itu sebenarnya dilawan dengan istilah taskik. Apa itu? Sukukisasi. Jadi ini merupakan lawan tanding lah gitu ya. Lawan tanding bagi istilah sekuritisasi karena sekuritisasi biasanya konotasinya adalah bicara soal obligasi yang merupakan surat utang. Di mana jelas di situ ada unsur ribawinya sangat kental sekali gitu. Nah, karena itu sukuk tadi itu untuk membedakannya maka sukuk untuk membedakan obligasi dengan sukuk itu maka sukuk itu syarat penting yang mesti harus ada itu adalah aset yang mendasari sukuk. Terus sedangkan aset-aset yang mendasari sukuk itu bisa al-a'yanu al-mawjudat aset berwujud atau al-manafi' ya manafi'ul a'yan atau al-khadamat jasa termasuk ya yang sudah ada maupun yang akan ada atau maujudati masyru'in muayyan aset tertentu atau nasyatus tismar khas investasi kegiatan investasi yang ditentukan ini menjadi hal yang menurut saya paling mendasar ketika kita ngomong sukuk karena ini menjadi ciri khas ya banyak ciri khasnya cuman ini ciri khas yang paling menentukan gitu. Sukuk tanpa underlying ya sudah bubaran. Wallahu a'lam itu namanya bukan sukuk lagi itu kan. Makanya kemudian muncul istilah taskik. Sukukisasi. Sukuk. Apa lagi? Kurang 5 menit lagi. Terus perbedaan antara sukuk dan obligasi. Ini penting ya. Merupakan kalau obligasi adalah surat utang. Ya. Surat utang. Tapi kalau sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset. Ya. Kedua, klaim kepemilikan dasar pada aset itu sudah sukuk. Kalau obligasi, emiten menyatakan sebagai pinjaman. Harga digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan syariat. Dapat digunakan apa saja. Imbalan, bagi hasil, margin, capital gain, bunga, kupon capital gain. Underlying, wajib. Ini kata terakhir yang paling penting itu. Karena kita mau mengklaim kepemilikan tentu perlu adanya aset, perlu adanya. Sebenarnya bukan kalau underlying itu bukan jaminannya, itu adalah aset yang mendasarinya gitu istilahnya itu. Maksudnya underlying itu aset yang mendasarinya, bukan sebagai jaminan, tapi aset yang mendasarinya, aset yang mendasari diterbitkannya sukuk gitu. Kita bisa menyatakan mengklaim bahwa ini merupakan bukan surat utang, iya, karena memang itu adalah mengenai soal ada basisnya, ada yang mendasarinya yaitu aset yang mendasari tadi yang disebutkan. Yang pertama. Contoh jam berapa ini? Waduh. Saya kira cukup sampai di sini aja ya. Itu yang paling penting ya. Apa ini? Skema-skemanya contoh skema sukuk, Pak. Gimana? Boleh, monggo Ustaz, untuk skemanya dulu biar sekalian skemanya sekalian ya. Ini kita masih berapa sih, Pak? Kita sampai 10.45, Ustaz. Waduh, oke.
Ini salah satu contoh skema contoh skema daripada suku mudharabah ya. Ini salah satu contoh skema daripada suku mudharabah. Kita tahu ya, mudharabah itu suku mudharabah berdasarkan perjanjian akad mudharabah. Ya, di mana satu pihak ada yang disebut dengan pemodal ya. Nah, maka disebut sebagai sohibul mal yang menyediakan modal yang disebut rasul mal, dan ada lagi orang yang memiliki keahlian lah yang mengelola modal itu yang disebut sebagai mudharib. Jadi ada kerjasama lah di mana keuntungannya nanti itu dibagi ya berdasarkan kesepakatan yang ada. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah emiten, misalnya kita ini menggambarkan sebagai LKS ya, lembaga keuangan syariah, misalnya dia punya peningkatan pembiayaan murabahah misalnya terkait dengan soal kredit rumah misalnya dengan sistem model pembiayaan murabahah. Karena kekurangan modal diterbitkanlah kemudian suku mudharabah. Emiten menerbitkan suku mudharabah dan kemudian si investor menyertakan dana untuk suku mudharabah. Baru kemudian emiten dibuat kegiatan usaha dengan sistem usahanya itu adalah menggunakan pendekatan murabahah seperti pembiayaan rumah misalnya itu kan. Nah, di situ kan ada dana emiten, juga ada dana pihak ketiga. Plus juga dana sukuk itu. Baru kemudian setelah ada keuntungan nanti pendapatan itu dibagi keuntungannya sesuai dengan jumlah dana yang disepakati ya, sesuai dengan pendapatan yang ada kan gitu dari hasil usaha pembiayaan murabahah tersebut. Itu salah satu contoh daripada suku mudharabah. Itu sederhana banget menurut saya. Saya dengan Pak Yoyo misalnya gitu kan. Saya Pak Yoyo, saya emiten, Pak Yoyo sebagai investor, ya Pak Yoyo ngasih uang ke saya, ngasih modal ke saya. Halo? Ya, jelas ya Pak? Siap. Jelas. Bagus. Ngasih modal ke saya, kemudian saya olah modalnya untuk pembiayaan murabahah misalnya. Dari sini kemudian ada keuntungannya nanti itu akan dibagi tentu ya di dalam konteks ini keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan antara emiten dan investor. Baru pada akhir periode duitnya itu tadi tuh modalnya dikembalikan kepada investor. Sukuk mudharabah. Yang kedua sukuk ijarah. Ini sukuk yang banyak terjadi karena orang lebih senang menggunakan pendekatan sukuk ijarah. Yang seterusnya. Sukuk ijarah ini lebih ibaratnya sukuk yang paling ramai pasar itu. Sukuk ijarah ini merupakan yang paling ramai pasar ya. Di mana di dalam konteks ini itu ijarah yaitu menerbitkan sukuk ijarah ya, dan investor begitu menyerahkan dana maka terjadi pengalihan objek. Misalkan ini gedung yang tingkat itu, misalkan punya gedung ya. Gimana kita mau mengolah ini kan? Bagaimana kita melakukan duitisasi atas gedung ini itu kan? Kalau bahasanya orang yang top itu istilahnya sekuritisasi lah kira-kira itu kan. Kalau saya kan orang kampung jadi ngomong duitisasi aja lah sederhananya gitu kan. Nah itu bagaimana kemudian investor itu menerbitkan sukuk dengan basis ijarah ya, ijarah kan sewa menyewa tadi itu. Dari sini kemudian begitu sudah dibeli sukuk ijarahnya maka ada pengalihan manfaat objek ijarahnya. Dari sini kemudian si pihak investor mewakilkan kepada emiten untuk apa? Untuk menyewakan kembali bisa kepada pihak ketiga atau bisa disewakan. Dari hasil penyewaan itu kemudian dicicil itu, diberikan ya fee ya atau hasil sewa itu diberikan kepada si investor. Baru nanti begitu pada saat yang terakhir itu ya, pada saat mau selesai itu dikembalikan seluruh modal yang diberikan oleh investor kepada emiten itu. Ini sukuk ijarah. Yang ketiga sukuk wakalah bil istismar. Ini menurut saya lebih simpel lagi wakalah bil istismar. Nah, cuman di sini wakalah bil istismar hasil daripada pengelolaan dana sukuk tadi itu pihak emiten tidak boleh mendapatkannya sebab dia sudah dikasih ujroh gitu. Sudah dikasih ujroh kan kayak gitu. Jadi ini ada misalkan kegiatan apa, usaha macam-macam lah gitu kan ya. Ini bisa bermacam-macam itu.
Jadi kemudian emiten mengeluarkan sukuk wakalah bil istismar, investor memberikan membelinya. Di sini kemudian apanya maksudnya adalah si investor itu menyerahkan uangnya ya, menyerahkan uangnya kepada emiten untuk dikelola, untuk diinvestasikan sesuai dengan yang disepakati atau bisa dimutlak. Pokoknya kamu usaha apa yang penting menghasilkan kayak gitu. Tapi di sini dia sudah, karena dia sebagai wakal biasanya menggunakan wakalah bil ujroh. Jadi si investor mewakalahkan kepada emiten ya untuk mengolah duitnya, tapi saman saya bayar sekian sesuai dengan kesepakatan. Setelah itu uang tadi itu modalnya diinvestasikan, bisa dengan menggunakan akad musyarakah, bisa menggunakan mudharabah, bisa menggunakan ijarah atau akad-akad yang campuran, tergantung bisnisnya. Misalkan bisa buat sewa apa misalkan itu kan, atau buat sewa kapal, atau bisa buat proyek apa gitu ya, proyek membangun jembatan atau apa macam-macam itu bisa digunakan oleh itu. Baru kemudian dari sini resiko jelas, resiko karena ini adalah bisnis, resikonya kembali kepada investor. Dan hasil daripada hasil tersebut, hasil investasi tersebut, itu emiten tidak boleh mengambil sepeser pun. Kenapa? Karena dia sudah dibayar. Ya, sebagai musmir, sebagai orang yang menginvestasikan dia sudah dibayar. Kerjaannya menginvestasikan dibayar. Yaitu dibuktikan dengan adanya akad wakalah bil ujroh. Saya kira ini salah satu contoh. Ya. Isu yang terakhir sekarang di segel. Tadawulus sukuk. Ini adalah isu yang kemarin-kemarin itu beredar. Sukuk dengan akad mudharabah, musyarakah, wakalah bil istismar itu dapat diperdagangkan di pasar sekunder apabila sukuk telah digunakan minimal 51% dari total dana yang diterima penerbit. Jika kurang dari jumlah tersebut, maka harus mengikuti ketentuan shorof, yaitu dengan pembayaran tunai dan dengan nilai yang sama, par atau al-qimah al-mutasawiyah. Oke. Logika ini pada dasarnya didasarkan kepada kaidah lil aktar hukumul hukul, bahwa yang mayoritas itu adalah hukumnya secara keseluruhan. Namun ada pandangan kedua yang menyatakan bahwa sukuk dengan akad mudharabah, musyarakah dan wakalah bil istismar dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah penawaran umum dan dana yang diterima penerbit telah mulai digunakan. Ini menggunakan pendekatan al-asalah wa tabaiyah atau tabi'un li hukmil matbu, yang mengikuti itu hukumnya tabi'un, mengikuti ya li hukmil matbu, pada hukum yang diikuti. Jadi begitu dia sudah digunakan, ya tapi sudah digunakan, maka ngikut semuanya itu sudah. Berarti sudah dianggap itu. Lah, dua pendekatan ini pada dasarnya sama-sama baiknya. Sama-sama punya basisnya di dalam fatwa DSN. Tapi yang belakangan, pilihan yang kedua ternyata setelah ditimbang-timbang itu ternyata lebih lebih manfaat dah kira, lebih maslahat gitu. Lebih maslahat dibanding dengan pilihan yang pertama. Karena apa? Pada saat dana hasil penerbitan sudah disertakan, maka telah berubah menjadi hisoh dan bukan berupa den atau nukut. Sukuk ini menurut saya lebih liquid, lebih cepat diperjualbelikan, lebih gampang gitu. Tidak ribet-ribet lagi, tidak harus nunggu itu kan. Karena kalau kemudian menggunakan pendekatan yang pertama harus sampai 51% berbentuk ayan dan manafe, ngitungnya repot juga, yang ngawasi kan, susah gitu. Maka ada pilihan-pilihan yang dapat dipilih. Kita bisa menggunakan dua pilihan tersebut, toh mereka punya dasarnya masing-masing, dan hemat saya lebih cenderung untuk memilih pilihan yang kedua, karena pendapat yang kedua dianggap sebagai pendapat yang lebih aslah. Dan ini saya kira bisa dibantu nanti pihak OJK untuk menjelaskan ini. Yang jelas secara pemahaman kami, pilihan kedua yaitu ketika sukuknya itu berbentuk mudharabah, musyarakah dan wakalah bil istismar, dia boleh ditadawulkan, diperdagangkan di pasar sekunder, ya, di pasar di pasar sekunder ketika sudah mulai, ya, ketika sudah mulai
apa ini? Ketika sudah digunakan ya, ketika sudah digunakan oleh penerbit. Misalkan sukunya mudhorobah dia sudah digunakan untuk usaha. Atau wakalah itu juga sama. Atau musyarakah sudah sama digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan gitu. Meskipun belum seluruhnya gitu. Ini berbeda dengan pandangan pertama. Minimal harus berapa? 51% itu ada banyak kesulitan dalam konteks ini yang